Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Jangan lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat bulan November 2021. Senam ayat kita terambil dari mana? Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana? Sudah mulai hafal? Kalau sudah mulai hafal, mari kita coba gerakannya seperti berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang kita akan melakukan gerakannya secara lengkap.
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Ya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang, Minggu 28 November 2021. Bagaimana keadaan adik-adik semuanya? Kiranya adik-adik diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita yang berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Kak Betty ajak kita semua untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau membesarkan namanya dengan suara yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Kami sungguh rindu ibadah ini menjadi ibadah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, namun kami juga tetap dipenuhi dengan sukacita dan Tuhan menolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan sikap yang baik. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami semua, dan kami juga dipersiapkan hati untuk nanti mendengarkan firman Tuhan dan menyelesaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada Minggu 19 Desember 2021 yang akan datang, Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang akan melaksanakan ibadah Natal Anak secara virtual. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, sebuah lagu yang berjudul Bersinarlah. Lagu ini ingin mengatakan bahwa biarlah sinar kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh memancar di tengah kegelapan dunia ini. Biarlah kasih Tuhan melimpah di dalam hati kita, di sekitar kita, di negeri kita, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Lagunya seperti apa ya? Yuk, kita akan bersama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Bersinarlah. Tuhan sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus sang dunia sinari kami, bebaskanlah dengan kebenaran. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tati. Mari Kak Betty ajak kita semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan pujian Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab,
kesayangan, buku kesayangan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Tati di Sekolah Minggu Online pagi ini. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Wah, pasti luar biasa karena Tuhan kita juga luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mengawali firman Tuhan pada pagi ini, kita mau berdoa dahulu. Tetapi sebelumnya kita mau pujikan sebuah pujian ya. Tanganku ada dua. Oke, siap semuanya? Ya, oke kita sama-sama ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan buat kami semua hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk tenang, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga menolong untuk Kak Tati yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai Nehemia pasal 2 ayat 8. Nah, sebelum kita mau baca, Kak Tati mau ajak anak-anak mengucapkan syair. Nah, nih, biasanya kalau adik-adik mau baca Alkitab, biasanya bunyinya apa ya kok dibuka ini Alkitabnya? Bunyinya apa itu? Nah, srek. Nah, sekarang kita mau ucapkan dulu ya. Syairnya ya, seperti ini. Srek, ku buka Alkitab. Srek, ku baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan, lakukan setiap hari. Nah, adik-adik bisa ya? Yuk kita ulang sekali lagi ya. Seperti yang tadi Kak Tati ajarkan ya syairnya ya. Oke? Yuk kita ulang ya. Srek, ku buka Alkitab. Srek, dengarkan firman Tuhan, lakukan setiap hari. Ya, oke. Hebat semuanya. Oke, kakak baca ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya. Adik-adik buka. Ya, adik-adik simak dengan baik ya. Yuk dengarkan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Kitab Nehemia. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukan, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Adik-adik, coba lihat. Tuh, Kak Tati punya gambar loh. Coba lihat itu. Gambar siapa itu ya? Siapa sih beliau itu? Ayo, ada yang tahu siapa itu?
Ya, betul. Beliau adalah Bapak Presiden kita. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Oh iya, betul. Namanya Bapak Jokowi. Nah, adik-adik, seandainya kalian berjumpa dengan Bapak Jokowi, apa yang ingin adik-adik sampaikan? Apa keinginan yang ingin adik-adik sampaikan? Oh, aku mau pengen dapat sepeda, Kak. Pengen dapat HP. Pengen dapat laptop. Apa yo? Apalagi? Oh, iya. Pengen dapat sepeda ya, adik-adik. Karena biasanya kalau Pak Jokowi memberikan pertanyaan, pasti hadiahnya sepeda, ya kan? Adik-adik semua, seandainya Pak Jokowi tidak memberikan hadiah sepeda, adik-adik berhak nggak marah? Nah, adik-adik, jika Bapak Presiden tidak memberikan hadiah kepada kita tidak berhak untuk marah, ya. Nah, tetapi jika beliau, Bapak Presiden, ya, memberikan hadiah kepada kita, itu adalah sebuah anugerah Tuhan buat kita, ya. Jadi kita tidak boleh marah, ya. Nah, Pak Presiden tidak mengabulkan keinginan kita tidak boleh marah. Demikian juga dengan doa kita kepada Tuhan. Kita bisa minta apa saja kepada Tuhan, seperti yang kita inginkan. Tetapi ingat adik-adik, dalam hal pengabulan doa, itu adalah haknya Tuhan. Terserah Tuhan, bukan seperti yang kita mau, ya. Jadi, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita seperti keinginan kita tidak boleh marah, ya. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan harus dikabulkan, itu tidak boleh. Itu adalah haknya Tuhan, terserah Tuhan, ya. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan pasti tahu, pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Hari ini kita belajar dari kisah seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta di Persia. Adik-adik tahu juru minuman itu apa ya? Juru minuman adalah orang yang menghidangkan, yang menyediakan anggur untuk raja dan juga mencicipi anggur itu sebelum dihidangkan kepada raja. Nah, Nehemia ini sedih. Kenapa kok sedih? Karena dia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem yang dahulu dibangun oleh leluhurnya itu roboh. Itu rusak, bahkan pintu gerbangnya dibakar, ya. Nehemia sedih ya mendengar seperti itu, ya. Dia menjadi sedih, menjadi murung, ya. Nah, Nehemia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan belas kasihan, agar Raja Artasasta mengizinkan dia untuk pulang, untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh. Nah, saat itu Nehemia murung, ya. Saat dia menghidangkan anggur kepada raja, dia murung dan sedih. Raja Artasasta melihat, kenapa kok Nehemia sedih? Kenapa kok Nehemia murung, ya? Raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, kenapa wajahmu tampak muram dan murung? Nehemia sebenarnya takut mau cerita sama raja, tapi dia memberanikan diri untuk bercerita kepada raja bahwa
tembok Yerusalem yang dahulu sudah dibangun oleh leluhurnya sekarang sudah rusak, sudah roboh, sudah dibakar oleh orang-orang yang membenci mereka. Nah, Nehemia ini ingin sekali pulang untuk membangun kembali tembok itu. Tuhan mengabulkan doa Nehemia. Raja Artasasta mengizinkan Nehemia untuk pulang, untuk membangun kembali tembok yang roboh. Bahkan Raja Artasasta mengizinkan Nehemia untuk membawa balok-balok kayu dari Persia. Untuk apa ya kira-kira balok-balok kayu itu? Untuk membangun pintu gerbang yang sudah dibakar, adik-adik. Ya. Nah, waktu itu Raja Artasasta juga memberi izin kepada Nehemia saat nanti Nehemia itu berjalan melewati wilayah-wilayah di Persia. Nah, apalagi adik-adik, ada satu lagi yang Raja Artasasta berikan kepada Nehemia. Dia menyuruh panglimanya untuk mengawal Nehemia, sehingga Nehemia saat kembali ke negerinya, ya, saat dia berjalan dalam perjalanan, dia boleh berjalan dengan lancar sampai ke negerinya. Nah, adik-adik, Nehemia tahu bahwa semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan buat dia, sehingga dia boleh mendapatkan semua itu dari Raja Artasasta. Dari kisah Nehemia pagi ini, kita tahu bahwa Tuhan berkenan mengabulkan doa yang dipanjatkan Nehemia, sehingga Nehemia bisa kembali ke negerinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Adik-adik, tidak semua loh doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan dikabulkan seperti doanya Nehemia. Apabila doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita pada pagi ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Shalom, Tuhan berkati. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan pujian, doa, mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah yang kami ikuti boleh menolong kami tetap terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan juga memberkati kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa untuk para orang tua, papa mama, dan juga adik-adik sekolah minggu semuanya, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan sukacita, kecukupan di dalam segala sesuatunya. Baik untuk papa mama yang bekerja, Tuhan juga menolong di dalam setiap pekerjaan mereka. Untuk adik-adik yang sedang bersekolah pun diberikan semangat untuk tekun belajar meraih segala cita-cita. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Kota Semarang ini, untuk Indonesia, dan juga untuk dunia. Berkaitan dengan masa pandemi yang masih terus berlanjut sampai hari ini, kiranya Tuhan menolong dan pemulihan boleh terjadi. Dan persiapkanlah kami semua untuk menyambut Natal di bulan Desember yang akan datang. Sekalipun masih di tengah masa pandemi, kami tetap dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Dan kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Kita jumpa lagi di dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.